Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas patch note 1.8.96. Yang pertama ada Popheus Revamp di buff lagi, jadi meningkatkan daya tahan dan damage-nya Popheus saat ultimate-nya itu belum siap. Untuk pasifnya di buff, jadi shield-nya itu dinaikin lagi. Yang sebelumnya 12% max HP, sekarang menjadi 16% max HP. Skill satunya juga di buff ya, damage monolith-nya itu naik. Yang sebelumnya 150 sampai 300 plus 100% total physical attack, naik menjadi 250 sampai 500 plus 120% total physical attack. Tapi untuk damage Astaros A-nya itu dikurangi. Yang sebelumnya 150 sampai 300 plus 100% total physical attack, turun menjadi 120 sampai 250 plus 60% total physical attack. Astaros A ini penggunaan kedua skill satunya ya. Dan untuk jeda ledakan Astaros A-nya itu dikurangi. Yang sebelumnya 0,6 detik, sekarang menjadi 0,4 detik. Meledaknya lebih cepat lah. Tapi ada efek yang dihapus, di mana Astaros A-nya itu sekarang tidak lagi bisa menarik lawan setelah jeda singkat. Kemudian untuk ultimate-nya di-adjust ya. Untuk penerapan mark-nya diubah. Yang sebelumnya kan saat Popheus memindahkan hero lawan. Nah sekarang ketika terkena oleh pasif skill 1 yang diperkuat dan skill 2-nya Popheus. Artinya di sini sudah jelas bahwa Popheus hanya bisa menggunakan ultimate ketika hero lawan terkena basic attack dari pasifnya. Kemudian yang kedua dari skill 1 penggunaan keduanya, dan dari skill 2-nya. Selain itu tidak bisa digunakan untuk ultimate Popheus ini. Yang dulunya sempat bisa pakai flame shoot, sekarang udah gak bisa lagi guys. Nah jadi inilah dia Popheus Revamp yang masih diotak-atik sama Muntun ya. Kayaknya sih masih belum siap dia hadir di original server. Atau mungkin kita tungguin season depan mungkin bakalan dihadirkan kali guys ya. Berikutnya ada hero baru Suyu di buff lagi nih, meningkatkan pengalaman pengendalian skill saat bertarung dalam wujud manusia, serta meningkatkan kecepatan farming dan mengurangi cooldown skillnya. Pasifnya di buff ya, jadi mengurangi jeda basic attack menjadi 80% dalam wujud manusia. Kemudian basic attack tambahan dalam wujud makhluk abadinya itu memberikan 125% dari total damage physical attack. Dan untuk cooldown semua skillnya itu dikurangi, yang sebelumnya 8 detik, sekarang menjadi 7 detik. Skill satunya di buff yang di mode ketuk, yaitu meningkatkan jangkauan tebasan sehingga bisa menyerang target dalam jarak dekat. Skill 2-nya di adjust ya, damage mengetuk tombolnya disesuaikan, yang sebelumnya 324 sampai 468 plus 270% physical attack tambahan menjadi 432 sampai 624 plus 360% physical attack tambahan. Dan ada efek yang dihapus, yaitu yang meningkatkan damage menjadi 1,5 kali lipat saat hanya menyerang satu lawan. Dan berikutnya di sini ada uji coba efek Battlefield lagi. Yang pertama ada efek Battlefield Speed Up. Jadi sekarang peningkatan movement speed dari base meningkat drastis. Yang sebelumnya kan masuk menit ke-11 ya, baru kita bisa mendapatkan tambah movement speed dari base yang lebih cepat. Kalau sekarang dari early game. Jadi ini tujuannya buat kalian yang sering bolak-balik base di early game, biar bisa cepat balik lagi ke dalam lane kalian, sehingga kalian tidak ketinggalan wave minion ya. Berikutnya di penyesuaian efek Battlefield-nya ada Call Up Friends, dimana sekarang Lord Rekan itu akan memanggil 3 minion khusus yang lebih kuat untuk bertarung bersamanya. Minion akan digantikan saat Lord Rekan itu dipanggil. Jadi ini maksudnya ketika kalian berhasil mengeliminasi Lord, nanti di lane-nya si Lord ini itu minion biasanya dihapus yang super minionnya, tapi diganti minion super yang baru. Yaitu kalau kita lihat di sini sih monster jungle sih ini. Mungkin ini masih dalam tahap percobaan. Jadi Muntun ngasihnya monster jungle kali ya. Mungkin kedepannya nanti diubah lagi, mungkin minionnya dalam bentuk model yang kayak gimana. Nah untuk yang lane lainnya itu masih tetap super minion guys ya. Di sini sih nggak dijelaskan apakah minion khusus yang mengikuti Lord ini damage-nya lebih gede atau gimana. Tapi kalau sekilas kita lihat sih ya sama aja sih kayak super minion ya. Untuk damage-nya, untuk darahnya itu masih gampang kok dieliminasi gitu loh. Tapi di sini kalau saya lihat udah masuk ke menit 18 ke atas, untuk yang minion khusus yang mengikuti Lord ini udah semakin kuat sih, semakin besar juga kalau kita lihat di sini ya. Cuman di sini saya mau request ke Muntun ya, untuk yang Lord dipanggil itu kalau bisa kita yang tentuin Lord itu mau di spawn ke lane yang mana. Daripada Lordnya nge-spawn ke lane musuh yang udah botak semua, turretnya ngapain? Mending kita pilih nge-spawn ke lane yang turret musuhnya masih ada gitu. Jadi biar kita bisa ngecicil turretnya musuh gitu guys. Dan untuk efek Battlefield berikutnya ada Eternal Strength ya, dimana sekarang buff turtle itu diterapkan ke semua hero dari tim yang mengeliminasinya dan akan aktif
aktif di sepanjang pertandingan, serta bisa di stuck hingga 3 kali. Dan setiap stucknya itu memberikan lebih sedikit shield dan bonus attack. Karena ini belum diterapkan ya, jadi saya masih belum bisa tahu apakah ketika kita tereliminasi buff turtle-nya masih ada atau enggak. Harusnya sih udah langsung hilang sih kalau kita tereliminasi ya, kalau mengikuti yang di MOBA sebelah ya. Kemudian dengan sistem baru ini sangat menguntungkan banget buat teman-teman yang bisa jaga posisi yang tidak tereliminasi sama sekali ya. Kalian akan mendapatkan buff turtle sepanjang pertandingan, tidak akan hilang itu buff turtle-nya guys. Berikutnya ada penyesuaian di mode brawl demi membuat mode brawl lebih menarik dan menantang. Muntun menyesuaikan pendapatan gold dan kecepatan naik level di brawl di patch kali ini. Sekarang kamu bisa membuka ultimate hero dan membeli bagian dari equipment jadi saat spawn di base. Waktu respawn juga telah dikurangi. Coba mainkan brawl yang lebih menyenangkan. Untuk penyesuaian atribut hero, di mana level awal hero-nya yang sebelumnya level 3, sekarang kalian start di level 4, bisa langsung naikin ulti. Kemudian gold awal hero-nya juga dinaikin, yang sebelumnya 1200 menjadi 2500. Sudah bisa langsung dapatin satu item tuh. Apalagi kalau kalian beli item yang murah, bisa dapat perintilan item yang lainnya lagi ya. Dan penyesuaian pendapatan gold dan XP, di mana gold yang didapatkan setiap detiknya naik tuh dari 6 menjadi 8. Tapi di sini mengurangi XP yang didapatkan dari mengeliminasi hero lawan, serta menyesuaikan XP yang dibutuhkan untuk menaikkan level hero untuk pengalaman yang lebih baik. Kemudian untuk penyesuaian waktu respawn, sedikit mengurangi waktu respawn keseluruhan yang dibutuhkan dan masih meningkat ya seiring dengan level hero dan durasi pertandingan. Kemudian menyesuaikan waktu respawn maksimum menjadi 50 detik saja. Kalau kalian bisa main sampai 30 menit ya, waktu respawnnya tetap 50 detik, tidak sampai bermenit-menit ya. Oh ya, kemudian di sini Muntun juga ada berpesan kepada kalian, di mana dalam uji coba minggu lalu Muntun memperhatikan bahwa beberapa player itu khawatir tentang perubahan efek Battlefield saat ini. Namun perlu diperhatikan bahwa uji coba ini tidak menunjukkan bahwa Muntun sedang dalam proses menyesuaikan efek Battlefield yang ada saat ini. Jadi Muntun berharap bisa memberikan pengalaman yang baru dan lebih menarik melalui uji coba efek Battlefield, serta untuk mengevaluasi dampak dari efek tersebut pada keseimbangan hero. Nah, jadi kalau kalian punya pendapat mengenai hal ini, kalian bisa memberi pendapat kalian melalui sosmednya Mobile Legends. Bisa kalian kasih kritik dan saran ke mereka agar bisa mengubah game Mobile Legends ini lebih sesuai dengan keinginan kalian mungkin guys ya. Jadi untuk yang perubahan-perubahan yang pernah kita bahas sebelumnya ya, ini belum tentu 100% bakalan diterapkan oleh si Muntun ya. Oke, jadi itu dia semua patch note 1.8.96 yang sudah hadir di Advance Server. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.